Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Kusumaning dengan NIM H02241131. Di sini saya mau kasih tutorial cara acara satu tentang pengenalan geoportal dan juga georeferencing. Yang pertama, untuk cari data buat georeferencing, kita tuh masuk dulu ke Geoportal. Login dulu. Bentar ya, nunggu ini. Kita login ulang. Nah, kalau udah selesai loading, kita unduh data. Kita cari datanya di data data RBI 25. Terus ketik lokasi Sambi. Oh ya, nih. Nah, data 612 sama 334 itu kita download. Karena datanya udah aku download, jadi langsung aja aku masukin ke ArcGIS. Nah, selanjutnya kalau udah di download datanya dan juga udah diekstrak di file, kita masukin di ArcGIS. Caranya klik kanan pada layers, terus add data. Kita cari data tadi 334 ini, kita masukin. Terus satunya yang 612 kita masukin juga. Nah, jadi ini kan petanya udah ada dua. Nah, cara buat ngasih di referencing itu kan fungsinya kan apa, kasih koordinat di setiap titik pada peta. Nah, caranya itu, pertama kita zoom dulu di 4 titik ini. Sini, sini. Misalnya di sini dulu ya, di pojok. Terus habis itu eh, kita masukin koordinatnya ini buat georeferencingnya. Jadi georeferencing itu kan kasih informasi koordinat buat peta. Karena ini kan georeferencing fiturku belum aku aktifin, nanti aku mau aktifin lagi. Caranya dengan customize toolbar, terus kita cari georeferencing ini. Terus di sini georeferensi ini 334. Di sini 612 sama 334. Kita tik 612 dulu. Jadinya yang 334 di checklist, terus ini diganti 612. Terus kita pakai fitur add control point. Nih di sini. Kita klik, terus kita klik kanan. Kita klik dulu. Klik kanan, input DNS ini. Terus kita masukin nih apa informasi, apa ini, informasi koordinatnya. Karena nggak kelihatan, kita zoom ya dari kita close dulu, terus kita zoom nih. Nih kita masukin ya lagi. Ini sebenarnya udah aku masukin beberapa kali. Saya klik kanan, input DNS, kita masukin. Jadi yang E itu yang ini yang longitude, ini latitude. Terus apa, ini arah matanya ini kita ganti ES. Ketik ini 110, 37, terus 30. Terus yang lagi itu 57, 22, yang udah. Oke. Nah, kalau udah di setiap kita udah kasih input DNS, kita klik referencing terus update.
georeferencing. Terus kita juga harus kasih koordinat di sebelah pojok kanan. Kanan atas, kanan bawah, kiri bawah, sini di sini sama kayak tadi di situ di sini. Ini yang ini. Nah, yang ini caranya sama kayak tadi kita pakai ini add control point. Terus ini udah aku apa input DNS-nya kayak tadi diklik di kanan input DNS terus input DNS terus kita masukin gitu. Nah, terus kalau udah kita update ke referensi itu dilakuin ke semua titik peta di pojok-pojok peta. Jadi kita ngelakuin 8 kali di dua peta ini. Terus kalau misalnya nanti mau kasih titik koordinat atau input DNS di peta 334 ya yang 612 di unchecklist terus yang ini checklist terus ini ganti 334. Kalau nggak keluar ya klik kanan zoom to layer tuh keluar. Terus kita kasih apa titik-titiknya di sini, di sini sama di sini. Seperti itu. Ya, selanjutnya acara dua yaitu digitasi peta. Jadi tadi setelah kita georeferensi petanya jadi satu, ini kan petanya udah jadi satu nih, tuh. Selanjutnya kita digitasi. Yang pertama kita itu cari batas kecamatan desa Sambi, kecamatan Sambi dulu, batas kecamatan Sambi. Eh, eh, apa? Jadi kecamatan Sambi, kecamatan, batas kecamatan itu disimbolkan dengan garis titik tiga garis titik tiga garis. Nah, kita cari tuh di antara ini semua yang garis titik tiga garis titik tiga itu yang mana? Kalau kita zoom itu ini ya, ini garis titik tiga garis titik tiga garis titik tiga ini ngikutin ini sampai habis dan juga sampai ketemu titik awal ini lagi. Nah, caranya katalog ini, terus kita cari aja folder di mana kita menyimpan misalnya di sini kan SG di acara tiga misalnya. Oh, jangan di sini SG. Jangan di boleh deh di sini acara tiga. Klik kanan, new, set file, kita tulis gitu. Batas kecamatan. Karena batas kecamatan itu kan kayak garis gitu ya, jadi eh, feature tipenya itu polyline. Terus kita atur koordinat sistemnya pada ini UTM-49S. Oke. Terus kita oke. Nah, kalau udah kan di layer ini udah ada. Terus cara buat kita bisa digitasi di sini itu kita klik editor, start editing. Bentar ya. Terus kita ke create feature, kita klik batas kecamatan, terus kita pilih construction tulisnya itu line. Nah, terus ini kita kayak garis gitu, sesuai sama garisnya ini, sampai ketemu batas terakhir lagi. Batas terakhirnya itu ya di sini. Terus cara nyimpennya klik dua kali, editor, save edit, habis itu stop editing. Nah, ini kan udah ada kayak garisnya gitu, kelihatan hijau gitu kan ya. Kalau misalnya mau ganti simbolnya, itu klik aja ini, terus kita pakai misal pakai high ink dulu ya, karena supaya kelihatan gitu.
kita coba pakai warna ini, terus kita oke. Tuh, nah ya gini jadinya. Kalau udah selesai semua ngedigitasi apa batas kecamatannya ini, jadinya wilayah Sambi itu bentuknya kayak gini dan juga batasnya ini. Jadi nanti yang kita digitasi itu yang di dalam batas kecamatan ini. Terus caranya, yang pertama kita bikin poligon dulu. Misalnya nih ada pemukiman, kayak yang orangnya pemukiman, terus yang kuningnya Tegal, yang hijau ini kebun, terus yang biru gini sawah tanda hujan dan juga sawah irigasi. Caranya sama kayak tadi, katalog. Terus kita klik kanan, new, set file, misal pemukiman gitu ya. Pemukiman. Nih, polygon. Terus jangan lupa koordinat sistemnya. Terus kita upload. Nah, udah ada kan? Terus kita coba digitasi pemukiman misalnya. Kita zoom dulu pemukimannya. Misalnya yang kecil aja deh, yang ini misalnya. Nah, misalnya yang ini pemukiman Blimbang ini. Caranya yang sama kayak tadi. Kita klik editor, start editing, kita klik pemukiman. Oke, terus kita mulai. Kita ini dulu. Create feature, pemukiman, terus kita pilih polygon. Karena ini kan punya luasan ya, jadi kita pakainya polygon, bukan polyline kayak batas kecamatan. Caranya sama, tinggal kasih titik-titik sesuai bentuk dari pemukimannya, misalnya gini. Kalau udah diklik 2 kali, editor, save edit, terus kita stop editing. Terus kalau misalnya kita itu mau ngerapihin dari pemukiman ini, misalnya kan ini kayak ada yang bolong gitu ya. Ini. Kalau kita zoom, yang aku digitasi tadi itu kan ada yang bolong nih kayak ini. Nah, caranya itu kita start editing pemukiman, terus kita pakai tombol ini ya. Kita klik 2 kali, terus eh pakai ini kita pakai ini, terus kita kayak nih, aduh, sayang. Tuh kayak dirap-rapin kayak gini. Nah, kayak gini kalau udah klik 2 kali tuh, dan tetap nah, kayak gitulah pokoknya cara ngerapiin pokoknya sampai rapi. Terus kalau misalnya mau hapus gitu ya, karena terlanjur di save itu bisa pakai ini delete vertex begitu. Oke, kita save edit, terus stop edit supaya kesimpan. Terus selanjutnya itu juga berlaku ke semua yang ada di sini. Kalau misalnya ini ada Tegal, ada perkebunan Tegal itu yang ini yang kuning. Terus ini sawah juga ada 2 macam yaitu sawah irigasi dan juga sawah tada hujan. Nah, kalau misalnya yang kayak garis-garis begini itu sawah irigasi, terus kalau yang kayak gini sawah tada hujan. Jadi kita itu bikin poligonnya 2 antara sawah irigasi dan juga sawah tada hujan. Terus kalau kayak gini tuh sama belukar. Caranya sama, bikin poligonnya kayak tadi, tinggal ganti aja nama-namanya ini. Terus lanjut kita mau bikin polyline, ya katalog, klik kanan, new, set file. Misal apa ya? Jalan lokal, kita pilih polyline, terus koordinatnya jangan lupa. Oke, terus caranya juga sama.
Yang jalan lokal udah ada kan, kita ganti dulu yang kelihatan. Misalnya merah gitu, biar kelihatan kalau udah di digitasi. Editor, start editing. Nih, klik jalan lokal. Oke. Terus jangan lupa klik feature jalan lokal, kita pilih yang line. Jalan lokal itu kan kayak garis panjang tanpa garis. Nah, misalnya ini. Kan ini warna apa ini? Ungu ini kan batas kecamatan, ya, ada zona batas kecamatan, vertex gitu kan. Jadi kita mulai digitasi di dalam ini, jangan keluar sini, tapi dari sini kita tarik ke sini, ke sini, ke sini, sini. Pokoknya sampai apa? Sampai ujung dari batas ininya, jalan lokalnya, garis jalan lokalnya itu tuh sampai sini. Misalnya lanjutin sampai sini, 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 udah sampai sini. Terus kalau udah diklik save edit, terus stop editing. Nah, ini udah ke digitasi kayak gitu. Terus selanjutnya kita bikin poin. Misal di sini lagi ya. Itu dibuat satu folder aja biar mudah. Kalau misal cari sama new set file. Misal ya masjid poin ya. Terus edit ini koordinat sistemnya. Oke, oke. Masjid. Masjid itu kan simbolnya gak kayak gini. Masjid itu kayak gini nih, kayak yang masjid di Pemukiman Wonokerti ini. Terus kita cari aja di edit simbol. Terus tipenya ini kita ganti karakter maker. Terus Esri ini tuh kita ganti Geosina. Geosina default. Coba kita cari dulu ya. Terus cari deh masjid. Nah, nih. Oke, terus ukurannya misal 10 dulu ya biar kelihatan gitu. Oke. Terus kita cari, ini kan bisa kacamatanya, kita cari yang di dalam-dalam. Oh iya betul. Terus sampai tadi, start editing, masjid. Oke. Terus create feature, masjid, poin. Terus ini kan masjid. Kita klik, klik, klik. Ini bukan masjid tapi gereja karena ada tanda itu ya. Ini kayak gini masjid, ini masjid, nah gitu di seluruh eh, Kecamatan Sambini di dalam-dalamnya gitu. Terus kalau misalnya kayak gini tuh rumah sakit, gini tuh jembatan, ini tuh sekolah, kayak gitu-gitu, ini tuh makan, kayak gitu nanti dimasukin semuanya. Dan jadi acara dua kayak gitu. Dan a- aku mau tunjukin semua yang udah didigitasi. Ini adalah Kecamatan Sambi yang udah didigitasi atau hasil digitasinya. Kayak ini kan yang peta-petanya tadi tuh kayak gini. Tadi aku anjak di sini kayak gini. Kayak poligonnya itu ada pemukiman, tegalan, perkebunan, semak, waduk, sungai, sawah. Kayak aku bilang tadi ada sawit hujan, terus ada tanah kosong juga ternyata. Terus batas kecamatan, jalan lokal, jalan lain. Terus poinnya itu ada banyak. Ini ada sungai, sekolah, masjid, gereja, rumah sakit, kantor desa, kecamatan, jembatan, ada polisi, kantor pos, pasar juga makam. Jadi semuanya ada di sini. Coba kita zoom dulu. Nah, kayak gini hasil digitasinya. Dan ini udah aku sesuaiin sama kayak yang aslinya, kayak nggak awur-awuran gitu. Kayak misalnya pada kecamatan ya, garis titik tiga, garis titik tiga ini udah aku sesuaiin. Terus tegalan warnanya kayak gini. Pemukiman, terus ini jalan apa ini? Jalan lain, titik-titik gini. Titiknya itu tipis-tipis. Kalau jalan lokal itu kayak garis panjang kayak gitu. Terus ini poinnya juga udah semua. Ini ada sungai, itu. Ini hasilnya.
Terus coba kita ini ya, zoom. Coba di zoom out. Nah, kayak gini. Selanjutnya itu acara tiga yaitu penggunaan SPL. Yang pertama kita bikin layer batas kecamatannya dulu. Yang pertama kita masukin dulu data eh, kecamatan batas wilayah kecamatan Sambi. Nah, pakai data yang dari koas itu yang ini Boyolali. Terus ini batas wilayah. Terus yang wilayah administrasi kecamatan ini di klik kanan, open attribute table, terus table option, select by attribute, nama BJ sama dengan, terus ketik Sambi, terus di apply. Nah, ini kan udah kayak ke select gitu kan Sambinya doang, wilayah Sambi. Nah, ini. Terus selanjutnya kita selection yang wilayah kecam, administrasi kecamatan ini di selection ini create layer. Nah, terus ini bakal muncul layer baru yang udah di selection. Terus layer yang udah di selection tadi diklik kanan di ini data, export data, terus tinggal di OK. Terus habis itu ini di rename jadi Sambi. Caranya klik kanan properties. Ini di general, ini ganti Sambi. Terus di apply, oke. Dan ini di pencet klik semua. Nah, jadi ini udah jadi batas apa layer batas kecamatannya Sambi. Terus sekarang ini kan udah kebentuk ya apa layar batas kecamatan Sambi. Nah, ini tuh bisa dihapus yang ini sama ini. Ini juga bisa dihapus. Selanjutnya kita mau bikin peta kemiringan layar yang pertama masukin dulu data dinasnya dengan cara klik kanan layer, data, terus ini dimasukin di oke. Ini diancet dulu. Selanjutnya kita mau gabungin dua data dinasnya ini. Klik Windows, Search, terus ketik Mosaic to New Raster. Ini. Nah, ini dua-duanya masukin. Terus pixel type-nya ini diganti 32 bit, site, number of band-nya 1, terus ini mau simpen di mana, misalnya di sini, di add aja. Terus ini raster namanya diganti Sandi. Terus kalau udah di oke.
Hmm. Ini dua damnasnya itu udah gabung jadi satu. Terus selanjutnya kita search lagi di Windows. Terus ketik ekstrak Balimos, ekstrak, ekstrak Balimas. Yang ini masukin gemnya ke sini. Terus ini tulis nama person. Terus unchecklist layer DNS. Mosaic to raster buat gabungin dua data damnya kita ke Windows lagi terus search. Kita search extract by mouse. Ini. Terus masukin ini tadi yang udah di Mosaic to new raster. Terus kita masukin misalnya terus terus input rasternya diisi ini Sambit terus oke. Nah, kita tunggu dulu. Udah. Terus di search lagi kita klik ketik slot yang spasial analis ini. Terus masukin hasil ekstrak by mas tadi ke input rasternya ini. Nah, terus ini diganti persen. Rice. Terus kalau udah di oke. Nih, nih. Terus di oke.
Hmm. Terus klik search lagi, ketik reclassify yang spatial analis. Terus hasil swab tadi itu masukin ke sini. Bukan sampai 15. 15 sampai 25, 45. Terus oke. Pokoknya kalau udah dimasukin nilai kemiringannya tadi, karena kan kemarin udah aku masukin ya, jadi kayak udah di sini tuh udah kayak udah jadi kayak 0,8 gitu gitulah. Terus selanjutnya habis kita ngisi kemiringan tadi itu, layer hasil dissolve itu di dissolve lagi. Ini di dissolve lagi dengan cara geoprocessing, di dissolve. Terus nanti hasil dari dissolve yang ini itu dimasukin ke dissolve yang dissolve yang itu. Saya ini dissolve. Nah ini dimasukin ke sini terus nanti di oke. Nah hasil dissolve tadi itu kan bakal kayak ada ini tadi, ini tuh tadi hasil dari nilai kemiringan yang udah dimasuk-masukin tadi waktu habis di dissolve pertama. Nah, terus di dissolve kedua, habis itu ini klik kanan properties, kalau misalnya belum diganti nama, bisa diganti nama di peta kemiringan lereng. Karena kalau habis di dissolve itu namanya bukan peta kemiringan lereng, tapi kayak gini raster thickness 2 dissolve gitu. Terus diganti. Habis itu lanjut ke simbologi, kita ganti warnanya ini, diganti kayak gini warnanya. Terus habis itu di-apply, terus di-oke. Nah ini di checklist dan seperti stop. Dan ini hasil dari peta kemiringan lereng. Selanjutnya kita bikin peta jenis tanah yang pertama. Karena tadi peta kemiringan lereng udah jadi aku lanjutin aja di sini, klik kanan, add data, terus masukin file peta jenis tanah yang udah kasih koas, yang ini peta jenis tanah baru banget. Terus coba kita giniin dulu. Nah, terus peta jenis tanah ini kita klik
dengan layer kecamatan yang ini. Jadi caranya geoprocessing, klik yang Sambi ini dimasukin ke sini. Ini. Jenis tanah. Terus oke. Nah, kalau udah kita klik kanan, em, belum ini masih diklik. Tadi kan udah selesai tuh diklik. Terus ini di unchecklist. Ini hasilnya. Terus caranya biar rubah warnanya ini di klik kanan, properties, di simbology, ini yang ini kategori, terus SKTM, habis itu warnanya ini, terus add all value, andosol dan juga Mediteran, apply, oke. Nah, ini jadi peta jenis tanah Kecamatan Sambi. Kemudian kita mau bikin peta penggunaan lahan. Jadi, nah, selanjutnya yang terakhir itu kita bikin SPL. Caranya, geoprocessing. Eh, nah, geoprocessing, intersect. Jadi yang di intersect itu peta jenis tanah, ini penggunaan lahan. Pokoknya peta penggunaan lahan, jenis tanah, sama kemiringan yang di intersect. Nah, ini terus peta kemiringan sama jenis tanah. Terus ini satuan peta lahan. Misalnya peta penggunaan lahan dulu udah gini. Ini udah dihapus-hapus ini. Terus di oke. Nah, kalau udah di intersect, ini kita lanjut dissolve, video processing, dissolve, hasilnya ini tadi. Terus ini klik nama BC, terus di oke. Nah, ini di dissolve satu-satu semuanya. Nah, ini udah aku dissolve semua, terus habis itu munculnya kayak gini, sama kayak ada gininya. Nah, caranya ini tuh di klik kanan, properties,
Di general, jangan lupa diganti dulu jadi satuan beta lahan. Terus di simbologi, kita kategori ini diganti catatan, SKTN sama kemiringan. Terus diganti warnanya ini. Jadinya nanti di sini kayak ada kayak gini. Terus kita oke. Nah ini udah ada kemiringannya ini berapa, terus jenis tanahnya apa, dan juga catatan itu kayak peta penggunaan lahannya apa gitu. Dan ini hasil dari SPL. Terus kalau peta jenis tanah ini, terus kalau peta kemiringan lereng ini, sama peta penggunaan lahan. Ini. Nah, selanjutnya acara 4 yaitu apa visualisasi tiga dimensi. Kita unduh dulu Demnasnya di Nagiporta karena tadi udah login, jadi langsung aja di sini data Demnas. Bentar ya, loading. Bentar ya. Pokoknya kayak unduh data lah di sini sebanyak 13 apa data Demnas. Itu dari dari pulau pulau dari wilayah Madura. Ya pokoknya udah data lah di sini ya. Karena tiga dimensi itu pakainya arsing bukan ArcGIS. Sebelumnya itu data Demnasnya itu diekstrak dulu per file. Kita masukin ya di kanan ke data, terus cari simpan datanya di mana. Kan di mana ya? Ntar ya. Nah ini Demnas ini itu urut mulai dari Demnas 43, 44, 54, 54, 63, 64, 11. Sebenarnya 11 ya, 21, terus 12, 22, 12, 21, 22, 31, 32, 43, 11. Ini sama ya? 43, 11. Oh, ini nggak pakai yang ini nggak. Jadi itu kalian 13 kita masukin dulu. Yuk sini, add. Nih. Nah, terus kita masukin lagi ke kanan data yang kurangnya tadi. Ini dari sini. Shift, enter. Kode yang kosong. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, 13. Kita urutin dulu. 43, 43, 44. Tuh, kok nggak urut nih? Urutin dulu ya. 43, 44.
terus 53, habis 53, 54, terus 63, 43, 44, 53, 63, 63, 63, 63, terus 6, 63, dan 64, ini terus 12, mana 12, ya aduh bener. Tolong, ya Allah. 64, terus 21, nih, 21, terus 22, 31, 32, 31, 32, 43, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terus, aku nggak tahu deh itu kosong kenapa. Karena ini udah tak masukin semuanya. Apa ada yang kurang ya? Apa 14? 13 mas. Terus kita setting koordinatnya dulu. Sin properties. Ini WGS, seperti biasa. Oke, kok not responding. Nah, ini tadi data demnya, dem, data demnya yang udah aku apa urutin karena tadi kan di layarnya itu nggak urut, sekarang udah aku urutin terus ini jadi kayak gini. Terus langkah selanjutnya cara buat jadi tiga dimensi, kita search, kita klik, ketik slide, curas nih, aduh sinyalnya. Nah, terus kita pakai ini, kita masukin ke sini satu-satu. Sektor raster maksudnya udah gituin. Nah, kalau udah nanti titiknya ini itu kita apa kasih nama Madura Tif. Nah, ini kayak gini. Ini Madura Tif gitu. Timnya ini kita akan checklist semua dulu. Bentar ya, cek dulu.
Nah, caranya gimana? Caranya itu klik kanan pada titiknya ini, terus properties. Nah, terus kalau udah di Mosaic to Raster apa Demnas ini kan jadi di belakangnya itu ada kayak titik-titik gitu. Kalau udah di Mosaic to Raster, terus selanjutnya kita bikin titik baru itu namanya Madura. Terus caranya gimana biar ini kelihatan jadi 3 dimensi, terus warnanya diganti gak jadi hitam putih gitu. Klik kanan, properties, kita ke baseline dulu, ke baseline. Customnya ini kita ganti jadi 0,0001, terus kita apply, udah pandai apply, terus di oke dulu deh. Terus lanjut buat ganti warna, tab properties, klik kanan, properties, terus ke simbology, terus ini color. Colornya ini yang hitam-hitam putih ini kita ganti di coloran yang ini, terus di apply. Nah, bagus. Tuh, sudah selesai. Coba kita terputar aku. Nah, kita aduh gini gimana tuh jadi kelihatan nih apa kayak 3 dimensi ya emang 3 dimensi nggak kayak. Sip, kita giniin coba tuh ini 3 dimensi wilayah Madura ini gini coba kita zoom in, kita zoom in coba ya. Aduh. Nah, kalau di zoom in kayak gini jadinya tuh jadi 3 dimensi timbul perwilayahnya gitu nih. Ini ada taringan kayak gini. Coba kita zoom in. Eh, banyak kan? Nah, terus kita coba lagi. Nah, udah selesai. Udah jadi beda 3 dimensinya. Oke, selanjutnya ini acara 5 yaitu layouting. Jadi setelah didigitasi, itu kita lanjut layouting. Karena yang didigitasi pada praktikum ini kan ada dua, yaitu digitasi, digi, yang di layouting pada praktikum ini kan ada dua. Itu digitasi peta sama SPL. Nah, ini aku pakai yang digitasi peta. Caranya, kita bikin layoutnya dulu. Kita klik layout view. Nah, terus skalanya kita atur 1:50.000. Gede. Satu. Terus ukuran kertasnya kita ganti dulu di file page and pin setup. Kita ganti A3, landscape. Oke. Nah, terus bedanya ini kan kayak kepotong gitu ya. Terus kita kayak atur-atur aja supaya petanya ini tuh bisa terlihat. Nah, kayak gini. Perbandingan petanya itu 2:1. Jadi biar petanya itu kelihatan. Terus kita mau kasih informasi kan di sini. Pertama kita buat apa kayak kodenya dulu. Caranya ini.
Bridge triangle ini kita pilih terus kita kayak kotain gitu nanti buat aduh, not responding. Nah, ulang deh. Ulangnya kita hapus delete di ini. Terus kita kotakin buat, ya Allah, buat apa namanya? Informasi itu peta apa gitu. Di sini, nah kita atur aja mau seberapa gitu. Kita coba segini-gini dulu ya. Terus kalau udah kita bikin lagi beberapa. Ini nanti kayak buat sumbernya gitu. Sumber dari petanya, terus legenda itu. Ini juga bisa diatur-atur. Kita bikin kotak-kotak dulu aja. Disesuaikan. Kita juga bisa pakai ini loh, pakai apa? Penggaris ini biar kita bagian silindir. Biar enggak miring-miring gitu. Kita polling aja lah. Ini. Terus saya dulu ya. Terus habis itu ini kan kuning. Ini putih. Ya kita harus putihin dulu. Maksudnya kan remove background ke kanan. Properties, terus ini fill colornya itu kita ganti no color, outline colornya itu hitam, terus kita apply gitu, jadi kayak gitu. Ini gitu ini semua sama fill colornya no color, outline colornya hitam, satu apply itu sama nih. Nah, kalau mau gampang ya tinggal di copy paste aja. Nih udah kan. Terus kalau udah bikin kotak-kotakannya ini kayak dirapi-rapihin aja gitu ya. Ini kan nanti buat judul, jadi nggak perlu kayak terlalu besar. Ini nanti buat legenda. Terus ini nanti buat skala segini mungkin. Ini legenda besar ini. Ini buat sumber-sumbernya gitu. Ya kurang satu lagi ya buat nama identitas. Tambahin satu lagi. Terus ini disamain juga properties, no color, outline-nya. Kan terus apa? Nah, ini bisa kayak dirapi-rapin lagi deh. Disamain gitu. Nah, kalau mau mudah bisa pakai ini tadi penggaris. Tapi karena kalau aku pakai penggaris terlalu bingung, ya jadinya kayak manual melihat dari atas ke bawah. Ini sampai menurut aku yang udah presisi. Terus kalau udah kita kasih judul caranya ini yang ada teks ini kita klik dua kali.
di teksnya ini kita kasih judul, tulis dulu ya, peta, misalnya. Terus klik dulu, peta, Patung, ini kan, nah di dua kali soal, peta, rupa, Indonesia, terus pokoknya itu jangan lupa nanti kita bikin dulu deh, tengahin dulu lah, apply terus oke. Nah, pokoknya itu jangan lupa diganti pakai Times New Roman. Ukurannya itu disesuaikan aja itu, bisa kotaan itu bisa sampai berapa besar gitu. 24, 23, 26, gini. Kalau bisa sampai lagi ya 24 bisa. Kalau kurang lagi ya karena mungkin nggak bisa. 28, terus kita full. Nah, oh iya jangan besar-besar kan. Biasanya tuh logo UNS ya. 24 deh. Karena terus logo UNS itu bisa di jadi selanjutnya kalau mau nambahin logo itu di insert apa picture, terus cari deh itu logo di mana. Nah kayak gini, logo WNS yang ini kan, terus kita tinggal sesuaiin ini. Nah terus yang sini itu legenda caranya, insert ini klik legend. Nah kayak gini kan kita next 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 aja sampai selesai. Tuh bakal muncul kayak gini, bakal muncul legenda atau yang ada di layar-layar ini. Terus caranya, ini kan panjang besar ya. Caranya kalau mau dikecilin, kalau gini tetap gak bisa. Jadi kita bagi dua. Caranya ini klik dua kali. Login deh. Kita ganti gitu. Ya udah gitu terus di apply. Terus oke. Saya masukin aja di sini login deh. Gitu. Nanti dirapihin nanti. Terus selanjutnya kalau kita mau bikin apa skala, itu di insert pakai skala bar, skala bar dulu ya. Kita pilih yang ini, terus oke. Karena ini kan masih mil ya, mil. Kita ganti ke kilometer. Caranya itu diklik dua kali, terus di division unit itu diganti kilometer. Apply, oke. Jadi, terus kayak tinggal disesuaiin sama kotak-kotaknya. Lanjut di insert alt text. Kita pakai ini, terus oke. Default, insert Skull text ini. Oh ini nih sebenarnya sih yang nggak kelihatan.
Ternyata muncul di sini dua kali sampai status. Sekarangnya tetap banding 50.000. Benar ya? Kayak ini. Hmm, ya. Hmm. Terus pokoknya kita besarin buat Genda. Nanti ini lagi nanya nanti itu dia kan dirapihin ntar. Terus ini juga diganti Times New Roman. Ini juga di semua aku samain di bold. Ini juga aku bold. Lanjut ini di kotak ini kita kasih kan nyantumin sumbernya gitu lah. Sama kayak tadi untuk ini kita ketik misal pokok in sistem. Nah, koordinat sistemnya itu BGS 9 UTM sembilan terus project yang projection trans ini projection transverse salah ya projection transverse mirror image terus nanti WGS 1984 sumbernya peta apa bumi Indonesia terus kalau udah apply oke terus kita ganti dulu fontnya Times New Roman kita besarin fontnya misalnya 20 ke sini terus kita fold. Nah, di sebelah kanan kita mau kasih insert peta, yaitu peta kecil dari Sandi ini. Maksudnya kita mau bikin gridnya dulu, diklik petanya ini, terus ke kanan, properties, grid, new grid, next, terus properties, di label ini, kita ganti dulu, Times New Roman. Nah, size-nya ya punya, terus apa, label orientasinya itu kiri sama kanan. Terus kita apply, oke, apply, oke. Nah, dan terus ini tinggal kasih nama. Ya ampun, kasih nama. Hmm, kasih identitas. Kan, dan kelihatan.
Terus time shipment. Terus terakhir kita mau buat apa insert peta peta kecil yang di sini itu. Ini di itu dulu lah kecilin. Caranya di insert pakai data frame. Nah, ini sesuaiin aja sama ini tinggal berapa besar kolom ini. Enggak, ini kecilin lagi deh. Terus selanjutnya, tadi kan aku udah bikin apa ini kotaan data frame itu kan. Terus selanjutnya kita masukin datanya batas kecamatan dari wilayah Sambi ini supaya jadi insert peta. Caranya di ini klik kanan, add data. Terus ini pakai data yang Boyolali itu kita masukin batas wilayah, kita add. Nah ini kan udah muncul. Terus kita yang wilayah kecamatan ini kita klik kanan, bentar, klik kanan, open attribute, terus ini double option, select by attribute, kamu bj 2 kali sama dengan terus nah ini kalau gini tuh berarti kita udah kayak milih Sambi doang. Terus kita close. Nah ini caranya biar Sambi ini tuh apa kelihatan besar gitu ya kita selection. Ini kita uncek dulu deh. Klik kanan, selection, zoom tuh, select feature. Gini. Terus ini bisa dihapus. Remove. Nah, ini insert petanya udah jadi. Terus kalau misalnya mau di terus selanjutnya kalau misalnya insert petanya ini tuh mau di kayak bikin lebih bagus gitu ya. Gini aja juga sebenarnya udah bisa dan juga udah mewakili insert peta, peta kecil gitu dari wilayah Sambi gitu kan juga bentuknya udah sama. Ya add ini terus add map, paste map, pilih yang imagery coba kita add data map apa insert peta itu kayak gini kalau habis sudah di base map yang aku base map pakai words imagery hasilnya kayak gini terus ini kurang arah mata angin caranya insert apa not around. Pilih ini aku coba coba lagi oh ini terus ya ampun bang satunya kita hapus kita sesuaiin aja mau seperti kalau aku sebesar kotakan ini aja terus kita
benerin legenda lagi. Ini sebenarnya kalau diekspor juga kelihatan jelas tulisannya. Tapi kalau misalnya mau di satu-satu kayak misal poin sendiri, polygon sendiri, terus datanya sendiri itu makan waktu. Tapi kalau misalnya poin, polygon sama apa poin, polygon, polyline-nya itu di si sendiri itu juga bisa. Tapi itu kayak harus satu-satu kayak ngapusin satu-satu. Jadinya ini aku langsung sebenarnya kalau misalnya ini tuh mau dijadiin sendiri-sendiri gitu ya kayak poin sendiri terus apa namanya poinan sendiri poin sendiri juga bisa. Tapi karena aku jadi satu aja karena itu kayak harus sendiri-sendiri. Ini aku ganti legenda legenda terus kayak di sininya di legend itemnya itu kayak harus satu-satu dulu ini kayak dihapus-hapusin dulu tuh juga bisa. Udah oke. Oke. Nah, ini dan hasil layout sudah jadi. Ini kalau misalnya diekspor tetap kelihatan jelas sih tulis-tulisannya. Nah, itu tadi acara satu, dua, satu dari pengenalan geoportal, dan juga proses dari georeferencing, dua digitasi peta, tiga SQL, empat itu visualisasi tiga dimensi, dan juga terakhir ini layouting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.